terhadap istrinya. Pak Suyatno namanya. Usianya 58 tahun saat ini. Ketika dulu ia menikah dengan sang istri, yang mana istrinya merupakan istri yang sangat solihah, dan sang istri mendapatkan Pak Suyatno seorang laki-laki yang sangat solih, mereka membangun kehidupan rumah tangga mereka dengan dasar dan landasan ibadah. Mereka membangun kehidupan rumah tangga mereka untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernikahan yang mereka jalankan adalah pernikahan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pernikahan yang tenang, tentram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Anak pertama lahir, bahagialah rumah tangga mereka. Anak kedua lahir, anak ketiga lahir, dan ketika anak keempat mereka lahir, disinilah cinta itu diuji oleh Allah sampai mana kedalamannya. Ketika sang istri melahirkan anak keempat, maka tiba-tiba kaki sang istri tak bisa lagi digerakkan. Sang istri tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa. Dan disinilah ujian demi ujian itu dimulai. 2 tahun lamanya, sang istri lumpuh, tak bisa berjalan. Dan selama itu pula, Pak Suyatno yang menggendong istrinya ketika sang istri mau ke kamar mandi atau mau beraktivitas di dalam rumah. Ternyata ujian tidak berhenti sampai di situ. Karena menginjak tahun ketiga, tangan dan tubuh dari sang istri tak bisa digerakkan. Sang istri lumpuh total, seolah-olah dalam tubuhnya sudah tidak lagi ada tulangnya. Dan kemudian belum cukup juga sampai di situ, karena lidah sang istri juga tidak bisa digerakkan, mengakibatkan istri dari Pak Suyatno sudahlah lumpuh total dan tidak bisa berbicara. Indra yang berfungsi hanya penglihatan dan pendengaran saja. Maka apa yang dilakukan oleh laki-laki yang solih ini? Di sepertiga malam, Pak Suyatno paham bahwa Allah turun ke langit dunia. Dan disitulah Pak Suyatno merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ia letakkan kepalanya untuk bersujud dan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia memohon kepada Allah untuk diberikan kesabaran dan kesetiaan dalam mendampingi istrinya yang sakit. Pak Suyatno tidak pernah mengatakan, kenapa ya Allah? Kenapa harus saya wahai Allah? Kenapa harus istri saya wahai Allah? Kenapa harus keluarga saya wahai Allah yang menimpa kejadian seperti ini? Pak Suyatno nggak pernah mengatakan, apa salah saya, apa dosa saya, apa dosa istri saya, apa dosa keluarga saya. Tidak. Kalimat marah itu tidak pernah keluar dari mulut laki-laki solih itu. Sebaliknya, kalimat yang keluar adalah, wahai Allah, berikanlah aku kesabaran, istriku kesabaran, keluargaku kesabaran atas ujian keimanan ini, wahai Allah. Wahai Allah, aku paham bahwa semua yang Engkau berikan kepada kami adalah sebagai penggugur dosa-dosa kami yang begitu menggunung, wahai Allah. Dan Pak Suyatno tidak bisa menahan bulir-bulir air matanya ketika berkomunikasi dengan indah di setiap sepertiga malam terakhirnya. Sang istri pun di pembaringannya hanya bisa menatap sang laki-laki solih ini dan juga tak bisa menahan air matanya. Dan apa yang dilakukan Pak Suyatno sehari-hari? Di pagi hari sebelum ia berangkat bekerja, ia menggendong istrinya, ia memandikan istrinya, mengganti pakaian istrinya, menyuapi dengan tangannya sendiri makanan ke mulut sang istri. Kemudian Pak Suyatno pergi bekerja. Siang hari ia kembali pulang, kembali menatap sang istrinya, ia suapi dengan tangannya sendiri masuk ke dalam mulut istrinya, dan kembali lagi bekerja. Sore hari Pak Suyatno kembali pulang dari bekerja, menghadap lagi kepada istrinya, dimandikan lagi istrinya, diganti pakaian lagi istrinya, dan itu berlangsung selama 32 tahun.
Setiap hari rutinitas yang dilakukan adalah melayani sang istri. Dan setiap malam ia memeluk dan menciumi istrinya. Dan ia bercerita apa yang ia lakukan sepanjang hari selama ia bekerja. Sang istri memang tidak bisa berkata-kata. Tapi dari tatapan matanya, sang istri ingin mengatakan betapa ia sangat membutuhkan dan memerlukan sang suami itu terus-menerus berada di sisinya. Pak Suyatno memang mungkin tidak pernah bisa mendengar ucapan terima kasih dari sang istri. Tapi ketika istrinya tersenyum, itulah kebahagiaan terbesar dari seorang suami yang setia ini. Selama berpuluh-puluh tahun, tak jarang teman-teman Pak Suyatno mengatakan, "Mengapa engkau tidak menikah lagi? Kenapa engkau tidak memilih wanita lain saja? Apa yang engkau dapatkan dari seorang istri lumpuh dan bisu seperti dia, yang tidak bisa berucap dan tidak pernah bisa melayanimu selama ini? Bukankah laki-laki harusnya dilayani, bukan melayani seorang istri seperti yang engkau lakukan?" Maka apa yang dilakukan atau yang dijawab dari Pak Suyatno? Hanya tersenyum saja, tidak pernah membalas perkataan dari teman-temannya itu. Tetap saja setiap hari yang ia lakukan selalu setia berada di sisi sang istri. Pak Suyatno memiliki 4 orang anak, tapi ia memerintahkan anaknya untuk fokus belajar agar bisa menjadi orang, sementara dia sendiri di tengah kesibukannya bekerja untuk mencari nafkah, juga melayani, melindungi, menyayangi sang istri. Dan sang istri mungkin sakit secara fisiknya, tapi hatinya begitu bahagia mendapatkan suami seperti Pak Suyatno. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak ini sudah tumbuh besar. Mereka sudah menikah dan berpisah rumah dengan kedua orang tuanya ini. Maka anak-anak ini pun berkumpul kembali datang ke rumah Pak Suyatno dan ibunya. Dan anak-anak berkata pada sang bapak, "Bapak, sudah terlalu lama Bapak melakukan ini. Kini saatnya Bapak bahagia. Menikahlah Pak. Menikah dengan orang lain. Menikah dengan wanita lain Pak. Agar Bapak ada yang mengurusi. Agar Bapak ada yang melayani. Agar Bapak bahagia. Tidak menghabiskan masa tua Bapak dengan terus-menerus mengurus ibu. Kami ini sudah sukses Pak. Izinkan kami merawat ibu Pak. Kami ini sudah berhasil Pak. Izinkan kami membawa ibu ke rumah kami. Biar Bapak tenang dengan masa tua Bapak bersama istri Bapak yang lain. Bersama istri Bapak yang baru. Ibu pun pasti setuju Pak. Kami tidak tega melihat Bapak sudah tua renta begini masih terus mengurus ibu. Izinkan kami saja Pak." Kata keempat anaknya memohon kepada Pak Suyatno. Pak Suyatno memandang anak-anaknya dengan lembut, tatapan penuh kasih sayang. Kemudian melempar pandangannya ke arah istrinya yang juga tidak bergerak di atas pembaringan. Ia kembali menatap anak-anaknya. "Nak, kalau pernikahan hanya sekedar nafsu saja, sudah lama Bapak tinggalkan ibumu ini. Kalau pernikahan hanya sekedar nafsu saja, sudah lama Bapak menikah dengan orang lain, Nak. Tapi pernikahan bukan hanya sekedar nafsu, Nak. Aku ini Bapak yang mencintai ibumu. Kalau aku sudah mengatakan aku mencintai ibumu, artinya aku akan menyerahkan seluruh waktuku, tenagaku, hartaku, hidupku untuk ibumu, Nak. Ibumu ini berjuang mati-matian untuk melahirkan kalian. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkannya? Ibumu ini berjuang mati-matian untuk melahirkanmu, Nak. Bagaimana mungkin pada saat ia melahirkan buah hati kami lantas aku meninggalkannya? Suami macam apa aku kalau seperti itu, Nak? Kata Pak Suyatno sambil tak bisa membendung air matanya. Aku mencintai ibumu di kala sehatnya, Nak. Dan aku mencintai ibumu di kala sakitnya, Nak. Itu janjiku pada saat akad nikah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Di depan manusia dan di depan para malaikat, aku berjanji akan setia terus berada di samping ibumu dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, dalam sakitnya maupun dalam sehatnya. Maka Nak, jangan suruh aku untuk menikah dengan wanita lain. Kau pikir aku bahagia ketika aku mendapatkan wanita lain? Kau pikir aku bahagia dengan ada wanita lain yang mengurusiku? Tidak. Batinku ini bahagia ketika aku bisa berada terus di sisi ibumu, sisi orang yang paling aku cintai di muka bumi ini. Maka izinkan aku terus merawatnya sampai akhir hidupku. Tidak ada satu orang pun yang mampu memisahkan aku dan ibuku, wahai anakku, kecuali perpisahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan kau katakan lagi kata-kata itu. Karena aku mencintai ibumu tanpa syarat, kata sang bapak. Maka meneteslah air mata dari keempat anak-anaknya tersebut. Pahamlah sang anak-anak tersebut, bapaknya ini bukan orang biasa. Bapaknya ini bukan laki-laki biasa. Bapaknya ini laki-laki yang penuh dengan komitmen menjaga pernikahan. Bapaknya ini adalah laki-laki yang sungguh-sungguh mencintai ibunya apa adanya. Dan bagaimana dengan istri dari Pak Suyatno? Maka melelehlah, turunlah butir-butir dari matanya, air mata yang tulus dan air mata yang seolah-olah mengatakan, wahai suamiku, betapa beruntungnya aku memiliki laki-laki setia sepertimu. Di saat aku merasa aku penuh kekurangan, di saat aku merasa tidak punya semangat untuk melanjutkan hidup, kaulah yang senantiasa berada di sisiku. Laki-laki yang setia, laki-laki yang menjagaku di saat sehatku maupun di saat sakitku, di saat mudaku maupun di saat tuaku. Kaulah laki-laki yang terbaik. Maka Pak Suyatno pun memeluk istrinya dan mencium kening istrinya dengan mengatakan, aku mencintaimu dan aku akan tetap terus setia berada di sisimu, wahai istriku. Kisah yang indah tentang kesetiaan dari seorang laki-laki. Lihat, Pak Suyatno sebenarnya mengajarkan kepada kita akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa laki-laki terbaik di muka bumi ini adalah laki-laki yang terbaik terhadap keluarganya. Laki-laki yang terbaik di muka bumi ini adalah laki-laki yang sangat sayang terhadap istrinya. Hinalah laki-laki ketika dia menghinakan wanita, dan begitu mulia laki-laki ketika dia memuliakan seorang wanita. Pak Suyatno yang sederhana mengajarkan cerita yang dahsyat kepada kita akan semua keadaan yang terjadi pada pasangan kita. Ia tetap terus berada di sisinya sampai kapanpun. Itulah ujian demi ujian yang terjadi dalam rumah tangga kita. Sanggupkah kita untuk melewatinya? Sanggupkah kita untuk setia berada di sisinya? Belajar dari kisah ini, bagaimana Pak Suyatno sangat berterima kasih kepada sang istri yang apa? Yang melahirkan anak-anaknya. Pernah merasakan bahagia? Pernah. Ini hanya ujian kecil saja. Pak Suyatno paham, ia akan terus berada di sisi sang istri dan berharap bersama sang istri juga di syurganya Allah kebahagiaan yang lebih abadi. Mudah-mudahan kita bisa menjaga komitmen pernikahan kita dengan kesetiaan, insya Allah.